Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya dan masih di video pembahasan soal P3K. Pada video kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan kompetensi teknis untuk soal P3K. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dikomentari, dan masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan dan selamat belajar bersama. Kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama, yaitu kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu ini ada 4, yaitu konservatif, kritis, evaluatif, dan kreatif. Kita ambil dulu, yaitu kata kuncinya adalah melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Kalau kita lihat dari kata kunci ini, jadi dari kelima ini yang sesuai dengan kata kunci melestarikan berbagai budaya, yaitu kurikulum sebagai peran konservatif, yaitu jawabannya adalah A. Baik, lanjut. Soal nomor 2 ini adalah salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa dalam menyajikan objek ada 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Dari teori belajar ini dikemukakan oleh siapa ya? Kita bahas satu persatu. Untuk yang Tordik itu bahwa pembelajaran atau teori belajar yang terkait dengan stimulus dan respon. Terus kalau Ausubel yaitu bahwa teori belajar itu adalah belajar itu harus bermakna, ya. Sehingga kalau belajar itu bermakna, informasi yang diterima itu akan disimpan di memori jangka panjang, yaitu long term memory. Sedangkan Skinner yaitu teori belajar adanya reward dan punishment, ya, adanya reward dan punishment, yaitu terkait dengan teori belajar. Sedangkan Brunner itu merupakan teori belajar di mana dalam menyajikan objek itu ada 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Dari keempat teori belajar ini yang tepat adalah teori belajar Brunner. Baik, lanjut. Soal nomor 3, hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda, dan hasil belajar juga harus segera diberikan feedback. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar. Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa adanya feedback, adanya reinforcement, ini adalah teori belajar dari Skinner, ya. Teori belajar dari Skinner. Terus untuk yang Brunner dan lain sebagainya tadi kita sudah bahas di sebelumnya. Sedangkan Bandura ini adalah proses mengamati, ya. Ini teori belajar di mana belajar itu proses observasi dan mengamati itu yang dikemukakan oleh Bandura. Jadi jawaban yang benar, ya, jawaban yang benar adalah yang D, ya. Jawaban yang benar adalah jawaban D, di mana dikemukakan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner, di mana teori belajar terkait dengan reward dan punishment. Lanjut ke ini, perkembangan perilaku moral. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral,
seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali ini kalau anak itu pasti trial and error, pendidikan langsung ya, karena anak melalui pendidikan langsung. Identifikasi itu jelas, yaitu mulai mengidentifikasi ya perilaku-perilaku yang ada di sekitar. Terus ini yang observasi ini belum dapat, sehingga dari perkembangan perilaku moral, yaitu yang kecuali adalah proses observasi ya. Ini jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 5. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan, yaitu yang tepat adalah kalau asimilasi, interaksi, ekuilibrasi, dan akomodasi. Di sini dari keempat opsi ini ya, untuk peristiwa proses mengaitkan objek baru ya. Kalau asimilasi kan menghubungkan, interaksi ya berhubungan sama, kalau ekuilibrasi yaitu keseimbangan, sedangkan akomodasi itu adalah ini ya, mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan, itu adalah akomodasi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban D. Lanjut di soal nomor 6. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut A. Penguatan, B. Zone of Proximal Development, C. Scaffolding, dan D. Reconciliation. Silahkan untuk soal nomor 6 bisa dijawab di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap semangat, terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat bisa di-share ke yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan jawaban yang ada di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.